Shalom, anak-anak muda yang dikasihi oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Kembali kita hari ini boleh sama-sama bertemu di acara ibadah pemuda yang luar biasa. Saya percaya kalau hari-hari ini saudara dekatkan hidup saudara kepada Tuhan, makin banyak bersekutu dengan Tuhan. Nah, saya percaya rancangan Tuhan yang luar biasa dan dahsyat itu pasti terjadi buat anak-anak muda yang cinta dan mengasihi Tuhan. Saya akan bagian firman Tuhan hari ini dan saya percaya itu boleh menguatkan saudara anak-anak muda yang dahsyat yang kuat dalam Tuhan. Tema firman Tuhan yang akan saya berikan hari ini adalah masa depan sungguh ada. Apa temanya? Masa depan sungguh ada. Karena apa? Karena banyak anak-anak muda melihat masa depan itu kadang-kadang tidak pasti. Dan kebanyakan khawatir akan masa depannya. Mau jadi apa? Mau bagaimana nanti masa depannya? Padahal kita ingin sama-sama kita sebagai anak-anak Tuhan menjadi orang yang berhasil, orang yang beruntung, orang yang sukses. Dan Tuhan selalu menyertai dan membuat berhasil apapun yang kita pegang. Nah, hari ini saya akan bagikan itu buat kita semua. Nah, kita buka bersama firman Tuhan Amsal 23 ayat 17 sampai dengan 18. Demikian firman Tuhan, janganlah hatimu iri kepada orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Firman Tuhan katakan masa depanmu sungguh ada. Nah, jadi masa depan itu sungguh ada. Apalagi anak-anak muda dalam Tuhan, kau hidup dalam Tuhan, percayalah masa depanmu ada dalam tangan muda. Bagi seorang pemuda-pemudi, apa yang paling dikhawatirkan? Pasti yang dikhawatirkan masa depan. Nah, kita di awal tadi sudah bahas itu. Bahkan semua orang tua dan muda mengkhawatirkan masa depannya. Masa depan adalah misteri. Tidak ada seorang pun yang tahu. Nah, tentang masa depan ini adalah misteri. Tidak ada seorang pun yang tahu. Karena yang tahu hanyalah Tuhan. Oleh karena itu, yang pertama anak-anak Tuhan, kita harus takut akan Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Sudah benar hari ini saudara-saudari beribadah kepada Tuhan. Jangan jauhkan dirimu dari ibadah yang boleh menyenangkan hati Tuhan. Karena mau jadi apa nanti kita ke depan, itu ditentukan hari ini. Apa yang kita perbuat buat Tuhan. Saya yakin percaya kalau hari ini saudara tabur yang baik, maka saudara akan tua yang baik. Tentunya kita tidak mau masa depan kita buruk, bukan? Tidak ada seorang pun yang mau masa depannya buruk. Kita pasti mendambakan pekerjaan yang baik, memiliki rumah yang mewah mungkinnya, keadaan kendaraan pribadi yang baik, dan tentunya membangun keluarga yang baik dengan orang yang kita kasihi. Itu impian banyak orang. Itulah mimpi, itulah visi ke depan banyak orang. Tetapi tentunya kalau itu mau terwujud, mau tercapai, saudara harus hidup dalam Tuhan. Cari Tuhan dari sekarang, jangan cari yang lain. Buat kualitas hidupmu anak-anak muda mulai sekarang, kualitas yang takut akan Tuhan. Maka semua rencana Tuhan akan terjadi buat kita semua. Ada beberapa hal yang saya mau bagi hari ini buat kita sebagai pondasi anak-anak Tuhan, supaya masa depan kita itu dahsyat, hebat, luar biasa. Yang pertama adalah dari Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11, demikian firman Tuhan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yang pertama adalah tanamkan dalam hidupmu dirimu bahwa Tuhan tidak pernah rancangkan yang jahat, apalagi rancangan kecelakaan.
Tuhan katakan rancangan damai sejahtera dan penuh harapan itu menanti kita, bagian kita, anak-anak muda yang takut akan Tuhan, percaya kepada Tuhan. Jadi yang pertama apa? Dari Yeremia 29 ayat 11 tadi katakan, Tuhan tahu rancangan apa yang terbaik buat kita. Tuhan sudah rancangkan, Tuhan sudah desain sedemikian rupa, Tuhan sudah bentuk sedemikian rupa hidup kita dari mulai kandungan ibu kita, bahwa rancangan saudara dan saya itu luar biasa dalam Tuhan. Tidak ada rancangan yang gagal. Kejar terus itu, pegang terus itu, ingat terus itu, bahwa Tuhan tidak pernah rancangan yang jahat buat kita semua. Yang kedua, saya akan bagikan dari Filipi 4 ayat 6. Demikian firman Tuhan dari Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Yang kedua, jangan khawatir. Apa? Jangan khawatir. Kalau saudara mulai khawatir, kalau engkau anak-anak muda mulai khawatir, bawa itu ke dalam doa. Kalau boleh doa sambil nangis, memuji, menyembah Tuhan. Saya percaya setiap tetesan air matamu, kekhawatiranmu, Tuhan tampung di kirbatnya. Tuhan perhitungkan itu menjadi suatu kebaikan yang luar biasa. Dan itu persembahan yang luar biasa. Buat apa kamu menangis? Buat pasangan yang mungkin meninggalkan kamu, mengecewakanmu, membuat sakit hati engkau, sayang air matanya. Ya bro, ya sis, sayang. Lebih baik air mata itu ditampung di kirbatnya Tuhan. Yang kedua, jangan pernah khawatir. Kalau saudara sudah lakukan bagiannya, takut akan Tuhan, cinta akan Tuhan, cari wajah Tuhan. Yang kedua, jangan pernah khawatir. Karena hidupmu ada dalam tangan Tuhan. Tuhan yang garansi, Tuhan yang jamin. Yang ketiga adalah yang saya mau bagikan, Kolose 3 ayat 23. Ini yang paling penting. Kolose 3 ayat 23. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Yang ketiga adalah lakukanlah semuanya itu buat Tuhan. Jadi engkau anak-anak muda, siapapun yang dengar video rekaman hari ini, segala sesuatu yang kau kerjakan, perbuat, lakukanlah itu seolah-olah engkau melakukannya dengan Tuhan. Pasti engkau melakukannya dengan tulus. Yang terbaik engkau berikan. Mungkin di pekerjaan, mungkin di sekolah, mungkin di rumah. Pasti engkau melakukannya seperti engkau melakukannya buat Tuhan. Kalau rasa takut akan Tuhan memenuhimu, kalau rasa takut akan Tuhan membimbingmu, damai sejahteranya turun dan akan melingkupimu. Cari terus perkenanan Tuhan. Karena saya percaya masa depan sungguh ada di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Semangat terus, maju anak muda Tuhan. Shalom.